Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idillah, biridhoillah. Mari kita lanjutkan kajian kita di suratul Fatihah ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Maliki pemilik, yaumi hari, ad-dini pembalasan, pemilik hari pembalasan. Pengkhususan kerajaan pada hari pembalasan tersebut tidak menafikan kekuasaan Allah atas kerajaan yang lain, kerajaan dunia, karena telah disampaikan sebelumnya bahwa Dia adalah Rabb semesta alam dan kekuasaannya itu bersifat umum di dunia maupun di akhirat. Ditambahkannya Yaumiddin, hari pembalasan, karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-aku sesuatu dan tidak juga dapat berbicara kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah Allah menyebutkan beberapa sifatnya, yaitu Tuhan seluruh alam yang maha pengasih dan maha penyayang, maka diiringinya dengan menyebut satu sifat lagi, yaitu menguasai hari pembalasan. Penyebutan ayat ini dimaksudkan agar kekuasaan Allah atas alam ini tak terhenti sampai di dunia ini saja. Tetapi terus berkelanjutan sampai hari akhir. Ada dua macam bacaan berkenaan dengan Malik. Pertama dengan memanjangkan ma dan kedua dengan memendekkannya. Menurut bacaan pertama, Malik artinya adalah yang memiliki, yang empunya. Sedangkan menurut bacaan yang kedua, artinya Malik adalah raja. Kedua bacaan ini benar, baik menurut bacaan yang pertama atau bacaan yang kedua. Dapat dipahami dari kata itu artinya berkuasa dan bertindak dengan sepenuhnya. Sebab itulah diterjemahkan dengan yang menguasai atau yaum atau hari. Tetapi yang dimaksud di sini ialah waktu secara mutlak. Ad-din banyak artinya, diantaranya 1. Perhitungan, 2. Ganjaran pembalasan, 3. Patuh, 4. Menundukkan, 5. Syariat agama. Yang selaras di sini ialah dengan arti pembalasan. Jadi Maliki Yaumiddin maksudnya ialah Allah itulah yang berkuasa dan yang dapat bertindak dengan sepenuhnya terhadap semua makhluknya. Pada hari pembalasan sebetulnya pada hari kemudian itu banyak hal yang terjadi, yaitu kiamat, kebangkitan, berkumpul, perhitungan, pembalasan. Tetapi pembalasan sajalah yang disebut oleh Allah di sini, karena itulah yang terpenting. Yang lain dari itu, umpamanya kiamat, kebangkitan, dan seterusnya, merupakan pendahuluan dari pembalasan. Apalagi untuk targhib dan tarhib, menggalakkan dan menakut-nakuti, penyebutan hari pembalasan itu lebih tepat. Hari akhirat menurut pendapat akal filsafat kepercayaan tentang adanya hari akhirat, yang hari itu akan diadakan perhitungan terhadap perbuatan manusia pada masa hidupnya dan diadakan pembalasan yang setimpal
adalah suatu kepercayaan yang sesuai dengan akal. Sebab itu adanya hidup yang lain sesudah hidup di dunia ini bukan saja ditetapkan oleh agama tetapi juga ditunjukkan oleh akal. Seseorang yang mau berpikir tentu akan merasa bahwa hidup di dunia ini belumlah sempurna, perlu disambung dengan hidup yang lain. Alangkah banyaknya orang yang teraniaya hidup di dunia ini telah pulang ke rahmatullah sebelum mendapat keadilan. Alangkah banyaknya orang yang berjasa kecil atau besar belum mendapat penghargaan atas jasanya. Alangkah banyaknya orang yang telah berusaha memeras keringat, berbanting tulang, tetapi belum sempat lagi merasakan buah usahanya itu. Sebaliknya alangkah banyaknya penjahat, penganiaya, pembuat onar yang tak dapat dijangkau oleh pengadilan di dunia ini. Lebih-lebih kalau yang melakukan kejahatan aniaya itu orang yang berkuasa sebagai raja, pembesar dan lain-lainnya, maka biarpun kejahatan dan aniayanya itu telah merantai bangsa seluruhnya, tidaklah akan digugat orang, malah dia tetap dipuja dan dihormati. Maka di manakah akan didapat keadilan itu? Seandainya nanti tidak ada mahkamah yang lebih tinggi, mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian. Sebab itu para pemikir dari zaman dahulu telah ada yang sampai kepada kepercayaan tentang adanya hari akhirat itu semata-mata dengan jalan berpikir atau antara lain Pythagoras. Filosof ini berpendapat bahwa hidup di dunia ini merupakan bekal hidup yang abadi di akhirat kelak. Sebab itu sejak dari dunia hendaklah orang bersedia untuk hidup yang abadi. Sokrates, Plato, dan Aristoteles berpendapat jiwa yang baik akan merasakan kenikmatan dan kelezatan di akhirat. Tetapi bukan kelezatan kebendaan, karena kelezatan kebendaan itu terbatas dan mendatangkan bosan dan jemu. Hanya kelezatan rohani yang betapapun banyak dan lamanya tidak menyebabkan bosan dan jemu. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam tentang hari akhirat, di antara masyarakat Arab sebelum Islam terdapat beberapa pemikir dan pujangga yang telah mempercayai adanya hari kemudian, seperti Zuhair bin Abi Sulma yang meninggal dunia setahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai Rasul. Ada pula di antara mereka yang tidak mempercayai adanya hari kemudian. Dengarlah apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair Arab, hidup sesudah mati, hidup sesudah itu mati, sesudah itu dibangkitkan lagi. Itulah cerita dongeng, hai fulan, karena itu datanglah agama Islam membawa kepastian tentang adanya hari kemudian. Pada hari itu akan dihisab semua perbuatan yang telah dikerjakan manusia selama hidupnya, besar atau kecil. Allah berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Tidak sedikit ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa di antara mereka memang banyak yang tidak percaya adanya hari akhirat, hidup hanya di dunia. Setelah itu selesai. Misalnya Al-An'am ayat 29, Al-Mu'minun ayat 37, mereka berkata, bila seorang bapak mati maka lahir anak, bila suatu bangsa punah maka datang bangsa lain. Mereka tidak percaya bahwa sesudah mati manusia masih akan hidup kembali. Surat Hud ayat 7, Al-Isra ayat 49, dan banyak lagi ayat-ayat senada yang menggambarkan pendirian demikian.
Di dalam sejarah pemikiran tercatat bahwa sejak dahulu kala banyak anggapan yang demikian itu. Marilah kita ambil ibrahnya dan kita yakin dan percaya bahwa hidup kemudian mati. Jadi dulunya kita ini mati, kemudian hidup, kemudian kita mati dan kita hidup lagi. Sebagaimana terdapat di surat Al-Baqarah ayat 28. Mudah-mudahan hidup kita hasanah dan mati kita husnul khotimah. Surat ketiga 102 sampai 104 dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.